Setelah ia dekat pintu gerbang, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal. Aduh. Sungguh-sungguh menderita ibu ini, saudara. Cuma anak tunggalnya. Ibunya yang sudah janda. Ibu ini sudah janda, kehilangan suami. Kehilangan lagi anak tunggalnya, anak muda satu-satunya. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dari Nain seharusnya tempat yang menyenangkan. Terjadi pertumbuhan, kebahagiaan di sana. Tapi di Nain terjadi ratapan, perkabungan. Sehingga orang dari Nain keluar dari Nain menuju kuburan. Nah, ini hati-hati. Keluar dari tempat yang menyenangkan, keluar dari penggembalaan, tidak mau diasuh oleh firman. Dia merasa rumah Tuhan tempat yang bosan bagi dia. Dia keluar dari rumah Tuhan. Seharusnya membuat dia bertumbuh, tapi dia tidak mau. Arahnya ke kuburan, kebinasaan itu selama-lamanya. Tapi Yesus, rombongan Yesus. Jadi sini kita lihat ada dua rombongan. Ada dua rombongan. Satu rombongan yang dipimpin Yesus. Rombongan yang dipimpin Yesus dari luar menuju kota Nain. Ini yang benar, saudara. Kalau dalam tabernakel dari padang gurun luar daerah terhilang. Yesus memimpin masuk kota Nain, masuk pintu gerbang tabernakel. Untuk apa? Untuk diasuh, dirawat di tempat yang paling menyenangkan. Dalam firman pengembalaan kita diasuh oleh Tuhan. Itu rombongan yang pertama dipimpin oleh Yesus. Nah sekarang dipimpin oleh firman pengajaran yang benar, masuk penggembalaan, masuk dalam penyucian, tempat kita diasuh, dirawat. Tetapi di sisi lain ada rombongan kedua dari dalam tempat yang menyenangkan keluar, disertai ratapan tangisan menuju kuburan. Kenapa? Ada anak muda yang mati di kota lain. Tapi di sini kita melihat, masih ada harapan. Ketika Tuhan melihat ayat 13, ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu yang menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ayo anak muda terutama, kaum muda di tempat ini. Jangan sampai ada kaum muda yang mati di Nain. Jangan sampai ada kaum muda mati di tengah-tengah penggembalaan firman pengajaran. Kenapa sih? Kenapa ada anak muda yang mati? Nah sekarang kita bicara kematian rohani. Kematian rohani. Di tempat yang seharusnya dia bertumbuh bahagia dalam pengembalaan. Tapi kenapa ada anak muda? Kenapa ada kehidupan yang mati dalam penggembalaan? Seharusnya tempat bertumbuh sekali, tempat kita merasakan kebahagiaan. Tapi kenapa ada yang mati? Kenapa? Itu artinya sudah orang yang mati atau tandanya, tandanya orang yang mati rohani. Tandanya mulai dari kering, kering dulu, sudah. Kering rohani. Kalau secara jasmani tandanya dia mau mati, mulai sakit-sakitan, sakit, sampai akhirnya mati. Nah kalau secara rohani, mulai dari rohaninya sakit. Rohani sakit sama dengan rohani yang kering rohani. Nah apa tandanya orang yang kering rohani? Tandanya orang yang kering rohani, nah itu sudah tidak ada gairah. Itu tidak ada gairah untuk perkara yang rohani. Seperti siapa? Marta. Terlalu menyusahkan diri dengan yang jasmani, sibuk dengan yang jasmani. Sementara Tuhan katakan, Marta, hanya ada satu yang perlu. Engkau terlalu khawatir dengan hal jasmani dalam hidupmu. Satu saja yang perlu, duduk di bawah kaki Tuhan. Ini yang paling utama dalam hidup kita. Seharusnya ini yang dialami oleh anak muda di Nain ini, harusnya dia sungguh-sungguh mendengar firman, bergairah seperti Maria. Tetapi dia mati. Kenapa? Itu mulai dia kering rohani.
Ya, mulai dia tidak ada gairah untuk perkara rohani, untuk ibadah pelayan, terutama saat dengar firman. Dengar firman mulai ngantuk. Nah, ini ya, ini sesuatu yang sulit untuk sulit untuk dihilangkan. Ya, orang yang sering mengantuk dengar firman itu roh najis. Ya, jadi jangan dipikir dia itu capek, dia itu lelah. Ya. Kalau orang itu sungguh-sungguh dengar firman, sekalipun capek, tidak akan ngantuk, tidak ngantuk. Karena ada Roh Kudus. Tapi orang yang mengantuk dalam rumah Tuhan itu roh najis, ya, roh najis, burung-burung. Ya, benih di pinggir jalan dimakan burung itu roh najis, burung itu roh najis. Ya, jadi beda, orang yang mengantuk di rumah Tuhan dengan mengantuk di rumah di mana saja itu beda. Kalau di rumah atau di tempat kerja di mana saja itu mengantuk karena capek, lelah, sampai dia tertidur. Kalau di sekolah ya seringkali tertidur dalam pelajaran itu karena capek, begadang satu malam ya. Di tempat kerja dia biasa ngantuk ya karena sudah lelah. Tapi di rumah Tuhan, orang yang ngantuk di rumah Tuhan itu karena roh najis. Roh najis. Coba di sini dia mengantuk, coba saat dia pulang. Saat nonton TV, wow, dia berjam-jam begini matanya. Apalagi saat main game. Main game bisa. Tapi di rumah Tuhan baru 1-2 menit, berapa menit, 10 menit. Itu orang najis, ya. Almarhum sesepuh kita dalam pengajaran ini, Opapong, beliau katakan, orang yang mengantuk di rumah Tuhan dengan di tempat itu beda. Di rumah Tuhan kalau dia mengantuk itu karena roh najis. Roh najis itu. Ya. Itu bisa, ya, bisa sudah rasakan sendiri. Ya. Kalau sudah pulang rumah ibadah sudah hilang ngantuknya itu, hilang gitu. Bisa begadang gitu, satu malam itu. Ya. Tapi kalau di rumah Tuhan itu baru gitu ya, gampang sekali. Ya. Gampang sekali mengantuk. Ya. Ayo, kalau sudah seperti ini sudah kering, satu waktu mati, ya mati rohani satu waktu. Apalagi orang muda berarti. Kalau engkau lebih menyenangkan main game daripada dengar firman, itu mati rohani, mati. Mana lebih menyenangkan? Dengar firman atau main game? Semoga di rumah Tuhan adalah tempat yang menyenangkan, paling menyenangkan dalam hidupku. Ini anak muda yang bangkit. Hai anak muda, bangkitlah. Sidang jemaat dikasih Tuhan, bangkit hari-hari. Ulang tahun ke-9, ayo bangkit. Mulai hari ini, sekalipun kita tahan lapar, tahan haus, mulai dari saya. Haleluya. Sungguh-sungguh ya dalam pelayanan, bergairah dalam pelayanan. Tadi pujian kita, roh menyala-nyala, layani Tuhan. Kalau roh menyala-nyala layani Tuhan, ya, sekalipun tubuh kita lemah, tidak mampu, karena Roh Kudus kita berkobar-kobar. Berkobar-kobar. Ya, mulai dari saya. Ya. Haleluya. Nah, saudara tahu sendiri. Ya, seharusnya saya ya, masih dalam tahap pemulihan. Dokter katakan bapak ini setelah keluar dari rumah sakit harus istirahat total. Saya sedih mendengar kata-kata itu. Bagaimana saya melayani? Bagaimana mau istirahat kalau melayani? Ya, tapi untuk pelayanan, ya. Haleluya. Saya harus utamakan pelayanan. Ya. Sekalipun secara tubuh seharusnya, yang saya katakan, ya, kalau diri saya sendiri sudah cukup perjuangan saya dalam pelayanan, terutama soal doa puasa. Jadi sekali lagi saya buka kepada sidang jemaat. Ya, ada yang baru mendengarkan supaya ya sungguh-sungguh memperhatikan. 9 kali 40 hari dalam 3 tahun ini saya berpuasa. Belum Jumat Sabtu Minggu. Ya, jadi waktu saya sakit Tuhan istirahatkan saya. Ya, supaya saya istirahat dari semua. Ya. Dan saya katakan Tuhan, kalau Tuhan panggil sudah saya siap. Tapi Tuhan izinkan saya hidup untuk siapa? Untuk tetap melayani Tuhan. Tuhan masih mau pakai. Panas ya? Panas. Ayo berjuang. Ya. Haleluya.
Sungguh-sungguh. Ya. Jadi untuk puasa kali ini saya harus turun gunung. Seharusnya sudah tidak bisa lagi, ya, tapi demi jemaat, demi pelayanan saya kembali lakukan. Kalau diri saya sudah cukup dan keluarga sudah cukup. Tapi demi sidang jemaat, hari ini kita puasa. Ya, pas ulang tahun pengumuman. Ayo bangkit, sungguh-sungguh mulai hari dan seterusnya. Apalagi kaum muda, ya, sungguh-sungguh. Jadikan Nain penggembalaan tempat yang menyenangkan dalam hidupmu. Haleluya. Semoga bisa dimengerti, ya. Semoga bisa. Ya, haleluya. Jadi jangan sampai kita sudah mulai kering tadi, tidak ada gairah. Ya, melayani tidak ada gairah, beribadah, dengar firman gampang sekali mengantuk, tidak fokus. Nah, ini tanda-tanda kering. Satu waktu dia mati, mati. Tapi Tuhan masih berkemuran hari ini, Tuhan masih berkemurahan. Ayo, biar hari ini adalah kebangkitanmu dalam pelayanan hari ini. Mau ikut Tuhan. Ayo, kaum muda terutama, bangkitlah kaum muda. Sidang jemaat dikasih Tuhan, bangkit. Melangkah maju terus dalam pelayanan. Biar 9 tahun ini kita semakin maju pelayanan kita. Terutama rohani kita maju. Ya, semakin berkobar-kobar melayani Tuhan. Ya, sebab kalau sudah kering, sudah tidak ada gairah, pasti tidak akan setia. Sudah tidak setia, itu tanda yang kedua. Sudah kering, tidak sungguh-sungguh, tidak fokus dengan firman. Nah, pasti tidak setia, tidak setia. Ya, tidak bisa setia dalam ibadah pelayanan. Mungkin dia setia tapi tidak berkobar-kobar lagi. Kesetiaannya cuma apa? Kebiasaan. Asal dilihat, pendeta lihat saya ibadah. Tapi sudah, ya kesetiaannya sudah hanya kebiasaan saja. Tidak lagi berkobar-kobar. Mari Tuhan, mari biar sungguh-sungguh. Ya, kita bangkit. Haleluya. Menjadi kehidupan yang semakin mengutamakan firman seperti Maria. Ya, ini bagian yang terbaik dalam hidupku. Ya, akan aku ambil dan aku pertahankan dalam hidupku. Duduk mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Meningkat dalam rohani, meningkat kesetiaan, juga ketaatan kita meningkat. Sebab kalau sudah tidak setia, pasti tidak taat. Itu tanda yang ketiga. Kalau sudah tidak setia, pasti tidak taat. Dan keempat, pasti tidak bisa menyembah Tuhan. Sama dengan tadi, ya, saya katakan sudah putus dengan kepala. Artinya sudah mati loh. Seperti anak muda ini sudah tinggal pergi ke kuburan. Saya sudah tiba di kuburan, sudah habis selamanya. Tapi Tuhan masih hentikan usungan ini. Menuju kuburan Tuhan masih hentikan hari ini. Kehidupan yang mati menuju kebinasaan masih Tuhan berkemurahan hari ini kepada kita. Tepat di 9 tahun pengembalaan. Hanya ada 2 kemungkinan terjadi mulai hari ini. Ada yang melangkah maju seperti Yesus, ikut pengajaran melangkah maju ke kota Nain. Tapi ada juga kemungkinan kedua, dari Nain keluar menuju kuburan. Jadi kita pilih yang mana? Kita pilih rombongan yang mana? Ya. Ikut Yesus, ikut pengajaran, ya. Menjadikan ibadah pelayanan tempat yang menyenangkan. Kita semakin diasuh, dirawat, dibenarkan, disucikan sampai-sampai. Atau kita merasa ini adalah tempat yang bosan. Oh, kalau di sana firmannya cuma 15 menit, 30. Oh, kalau di sini ada 1 jam. Nah, tadi malam saya kaget. Saya lihat di Facebook 3 jam ibadah kita. Ya. Nah, padahal saya sebenarnya baru saya istri katakan tadi juga ya di singkat-singkat saja ya khotbah, ikut juga saran dokter. Tapi saya nggak bisa. Kalau Roh Kudus tuntun ya lama ya, tergantung Roh Kudus. Ya. Jangan Roh Kudus jangan dikekang. Kalau Tuhan Roh Kudus sudah beri kebebasan, harus ikut. Itu kalau kita sudah menahan ya maunya Roh Kudus, nanti kita akan mendukakan Roh Kudus, memadamkan roh sampai itu dari ibadah doa pagi terakhir, sampai kita menghujat Roh Kudus, itu dosa kekal.
dosa kekal. Jangan sampai. Ayo, biar Roh Kudus menyala-nyala dalam diri kita, menjadikan naik penggembalaan rumah Tuhan tempat yang paling menyenangkan dalam hidup kita. Sehingga hari ini dan seterusnya kita bangkit menuju kesempurnaan, melangkah maju sampai sempurna. Semoga ya, tidak ada yang keluar ya, sampai binasa. Itu kerinduan sebagai hamba Tuhan. Saya tidak ingin apa-apa dari jemaat secara jasmani, ya, bukan yang jasmani, tapi kemajuan rohani dan jemaat itu yang paling. Ya, itu kemegahan sebagai hamba Tuhan. Itu mahkota kami sebagai hamba Tuhan. Kalau sidang jemaat maju rohani, disucikan sampai sempurna. Ya, apa gunanya saya dapat ini, dapat itu secara jasmani, tapi ya, sidang jemaat, ya, haleluya, seperti ini menuju kuburan binasa, ya, tidak ada arti. Ya, haleluya. Sebab perhatikan, anak muda ini membawa orang di kota Nain menuju sama-sama dengan dia. Jadi kematian seorang muda, satu orang dalam pengembalaan itu mempengaruhi pengembalaan itu, sangat mempengaruhi. Jangan sampai karena kekeringan rohani kita, kematian rohani kita membuat orang lain juga ikut-ikutan tersandung kan gitu. Kamu muda terutama, perhatikan kita semua. Mari saya katakan kepada kaum muda, kaum muda ini adalah generasi penerus, ada di garda terdepan. Ya, kalau dari muda ditunggangi Yesus menuju Yerusalem dalam Markus 11, mau dipakai Tuhan. Kaum muda ada di barisan terdepan, mau dipakai Tuhan. Ya. Orang tua mendukung keledai, itu induk keledai dalam Matius pasal 12 mendukung anak keledai. Jadi semua mau dipakai Tuhan. Ya, semua mau dipakai. Tapi kalau ada anak muda yang mati, itu membuat yang lain juga ikut. Makanya perhatikan, kaum muda, kita semua kita perhatikan. Haleluya. Ya, biar kita yang membawa orang lain menuju Nain. Jangan kita bawa orang dari Nain menuju kuburan. Kita harus bawa orang ya dari luar kota Nain menuju kota Nain. Dengan firman pengajaran ini kita jadi saksi. Ya. Jangan karena diri kita orang lain tersandung. Jangan. Semoga kita bisa. Ayo biarlah mulai hari ini tahun ke-9 ini kebangkitan pelayanan di sini. Kebangkitan pelayanan di Tambun. Untuk membawa jiwa-jiwa yang lain. Bukan cuma secara rohani. Kalau rohani kita meningkat, jasmani pasti meningkat, pasti ikut. Rohani meningkat, jasmani pasti meningkat. Ya, kerinduan kita juga bisa membangun rumah ibadah, menambah banyak sarana fasilitas dalam Tuhan. Itu akan mengikuti. Kalau rohani meningkat, pasti jasmani. Makanya hari ini saya dulukan rohani dulu. Ya, ucapan syukurnya ya besok makan-makan. Ya. Hari ini tidak makan dulu, puasa dulu. Rohani dulu yang meningkat sudah. Ya. Rohani dulu. Ya. Baru yang jasmani. Ya. Jangan jasmani ya. Jangan kita terkecoh. Yang sana besar, yang sana megah gedungnya. Wah, banyak orangnya. Tapi tidak ada pengajar situ tuh apa? Tidak ada gunanya. Apa gunanya? Tidak ada gunanya. Gedung besar, banyak orang di situ, semua lengkap. Tapi tidak ada Yesus, tidak ada pengajaran di situ. Apa artinya? Tidak ada artinya semua. Seperti orang beribadah di kuil Dagon. Saat Simpson sudah buta, itu kalau hamba Tuhan sudah buta, tidak ada Roh Kudus. Simpson ketika ya rambutnya itu gambaran Roh Kudus, rambutnya digunting, Roh Kudus hilang. Simpson jadi buta. Akhirnya Simpson tinggal apa? Tinggal melawak di kuil Dagon. Orang lain, ketawa. Tapi hari itu juga kuil Dagon runtuh, hari itu juga. Jadi apa artinya? Semuanya besar, hebat, gedung, luar biasa orang, tapi hamba Tuhannya melawak di situ, humor, bukan pengajaran. Baca satu ayat, diterangkan ilustrasi, guyonan, ya, lawakan, itu seperti sini. Itu hamba Tuhan buta. Kalau hamba Tuhan buta, bagaimana jemaatnya? Semuanya buta. Makanya tadi malam, ayo
Singkapkan mataku untuk melihat keajaiban. Biar mata kita semakin jelas memandang Yesus, memandang pengajaran yang benar hari ini. Ya, sehingga kita semakin mengalami asuhan, penyucian. Bangkit ya, untuk maju dalam penyucian, suci sampai sempurna. Jadi mempelai Tuhan. Oh bahagia bersama dengan Tuhan selalu. Ya, semoga tidak ada. Jangan sampai ada. Ya. Haleluya, yang mati dinaik di pengembaraan. Makanya Tuhan stop usungan ini, Tuhan hentikan supaya jangan menuju ke benar. Hari ini Tuhan hentikan. Ya, ada yang anak muda, ya, kehidupan yang mulai kering, mati rohani. Hari ini masih ada kesempatan, ya, untuk bangkit. Ya, Efesus pasalnya yang ya, kita baca ini juga Efesus pasal 5. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Kita baca dulu mulai ayatnya yang ke-14. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-14. Itu sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayo kamu muda, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, 9 tahun pengembalaan. Ayo bangkit. Bangkit, Kristus bercahaya atas kamu. Kamu menyinarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Firman pengajaran yang benar, cahaya Injil kemuliaan. Mau dipakai, kita mau dipakai Tuhan hari-hari ini, mau dipakai Tuhan. Ya, menyinarkan cahaya Injil kemuliaan, firman pengajaran yang benar. Asal kita bangkit, saudara. Ayo terus 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, bijaksana. Ayo, jadi orang yang bijaksana. Apa itu orang bijaksana? 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Seperti di zaman Nuh, terulang lagi di zaman akhir. Kerusakan bumi ini oleh kejahatan manusia, dosa yang bertambah hari-hari ini terulang lagi di akhir zaman. Lukas 17 ayat 26. Coba Lukas 17 ayat 26. Zaman Nuh terulang di zaman akhir. Di zaman Nuh tadi kita sudah baca, manusia berjalan hidup yang rusak. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari kedatangan Tuhan. Inilah hari-hari ini. Ya. Peristiwa zaman Nuh terjadi lagi, di mana mereka itu 7, ya, mereka makan minum, ini dosa makan minum, ya, dosa makan minum. Mereka kawin dan dikawinkan, dosa kawin mengawinkan. Dosa makan minum mulai merokok, minum, mabuk, judi, narkoba, itu makan minum. Ya, kawin mengawinkan, dosa seks dengan beragamnya. Ya, hubungan seks antara orang yang belum, ya, sah suami istri sudah melakukan hubungan. Ya, kamu dapat perhatikan Allah. Ya, perselingkuhan yang sudah menikah, hati-hati, jangan ada perselingkuhan. Ya, penyimpangan seks, seks kepada diri sendiri, hati-hati. Seks kepada diri sendiri, seks kepada, ya, binatang juga penyimpangan seks. Homoseks, lesbian, laki-laki yang laki-laki, perempuan yang apa? Oh, ini dosa yang semakin meningkat. Makanya saya sampai sedih sekali melihat. Sampai di YouTube ada orang yang di YouTube itu sepasang, ya, sudah dinikahkan, sudah tinggal satu rumah. Ya. Kalau di situ di apa? Judulnya keluarga bahagia di sini. Dan saya lihat banyak orang yang nonton. Itu di luar negeri sana sudah disahkan hubungan sesama jenis. Ngeri. Itulah hidup yang rusak di bumi. Dan hukuman akan segera menimpa bumi sampai binasa. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita, gereja Tuhan, umat Tuhan di tempat ini, kaum muda, kita semua, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan hentikan usungan ini. Tuhan hentikan anak muda yang mati. Tuhan bangkitkan hari ini. Tuhan bangkitkan pelayanan kita, saudara. Tuhan bangkitkan pelayanan di sini. Bangkitlah, Kristus akan bercahaya atas kamu. Disebabkan kembali ke Efesus pasal 5 tadi. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kaum muda, perhatikan.
Banyak generasi muda yang hancur karena dosa ya. Masih sekolah tapi ya, banyak. Haleluya. Tiba-tiba dengar sudah menikah. Kenapa menikah? Itu sudah tahu sendiri. Perselingkuhan. Baru 1-2 bulan menikah sudah cerai. Narkoba. Berapa tahun lalu ya? 2017. Saya ingat ya, 2017. Kepala desa datang di sini. Ya. Saya berbincang dengan Pak Kades. Beliau kata, "Oh, Pak Pendeta, Tambo ini ganja, bro." Nah, itu tahun 2017. Narkoba. Apalagi tahun-tahun hari-hari ini, nggak tahu sudah begitu. Ngeri dunia ini. Hari-hari ini adalah hari jahat. Bertambahnya dosa sampai puncaknya dosa. Tadi makan minum kawin mengawinkan. Ini hidup yang rusak di bumi. Ya, betapa banyak korban yang hancur. Korban nikah, korban buah nikah yang hancur karena dosa. Ya. Itu sesepuh kita yang kalau mempelai mengatakan, ya, kalau perang dunia 1, perang dunia 2 bisa dihitung statistik korbannya sekian-sekian. Juga korban di Ukraina sekarang ada statistiknya berapa korban yang tewas selama ini. Tapi bicara korban dalam nikah, kehancuran nikah, buah nikah, ada yang bisa hitung? Tidak ada yang bisa hitung sudah. Dari istana, presiden, raja, sampai kolong jembatan, sudah betapa banyak nikah-nikah yang hancur, buah nikah yang hancur. Tidak bisa dihitung. Inilah hari-hari yang jahat. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan tidak rela kita gerejanya ya, mati sampai menuju kebinasaan. Terutama kita sedang jemaat di dalam. Tuhan mau bangkitkan kita, pelayanan kita. Kaum muda, kita mau dibangkitkan untuk maju, bercahaya di dalam Tuhan, menyinarkan sinar kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya tadi kembali ke Yesus tadi ya, ayat yang ke-14 dikatakan, nah, jadilah ya, haleluya. Ayat 15. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, orang bodoh, tapi seperti orang arif. Mari ya, ulang tahun pengembalaan ke-9. 1. Jadilah orang yang arif, bijaksana. Jadilah kehidupan yang bijaksana seperti anak darah yang bijaksana. Saya sudah tahu semua ceritanya. Perumpamaan anak darah yang bijaksana, 5 bijaksana, 5 bodoh. Dalam Matius pasal 25. Yang bodoh punya pelita tapi tidak punya minyak. Yang bijaksana punya pelita dan ada persediaan minyak. Coba kita baca Matius 25. Matius 25. Injil Matius 25. Ya, haleluya. Perumpamaan tentang garis-garis bijaksana dan bodoh. Langsung ayat 6. Kita baca ayat 6. Langsung ayat 6. Waktu tengah malam. Bicara tengah malam ini bicara puncak kegelapan. Inilah hari-hari ini puncaknya dosa. Semakin dosa memuncak hari-hari ini, satu-satunya suara di tengah malam. Terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Satu-satunya suara yang bisa membangunkan gereja Tuhan, membangkitkan gereja Tuhan di tengah dosa yang memuncak hanyalah kabar mempelai, firman pengajaran ini. Firman penyucian yang sanggup membangkitkan kita ya, di tengah kegelapan dosa yang memuncak. Hanya firman pengajaran yang sanggup membangkitkan. Itu sebabnya ya, dengan pengajaran ini ya, membawa kita untuk seperti anak darah yang bijaksana. Ayat 7 langsung lanjut ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, baik yang bodoh yang bijaksana. Kemudian terus 8. Gadis-gadis bodoh berkata kepada gadis-gadis bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu sebab pelita kami hampir padam." Terus tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia, anak darah yang bijaksana tadi sudah siap, masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Nah, sama seperti saat
Pintu bahtera Tuhan tutup, ya, dalam Kejadian. Yang tutup pintu bahtera itu bukan Mose, ya, bukan Mose, tapi Tuhan yang tutup pintu bahtera. Sama dengan ini. Garis-garis bijaksana sudah masuk, Tuhan tutup pintu pesta nikah, pintu bahtera. Kemudian datang juga garis-garis yang bodoh tadi, berkata, apa? Ulangi, 11. Mereka berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Terus, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berarti kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Hukuman yang menimpa dunia, kedatangan Tuhan kita tidak tahu. Itu misteri. Tidak ada satupun yang tahu. Ya. Tidak ada satupun yang tahu apa yang terjadi di depan kita. Ayo berjaga-jaga. Ya, ulang tahun pengembalaan hari ini, jadilah kehidupan yang bijaksana. Jadilah kehidupan yang bijaksana. Apa itu orang bijaksana? Orang bijaksana adalah orang yang mempergunakan waktu yang ada. Untuk apa? Untuk mengumpulkan minyak persediaan. Minyak persediaan. Di mana kita dapatkan minyak persediaan? Imamat 21 ayat 12. Imamat 21 ayat 12. Imamat 21:12. Janganlah ia keluar dari tempat kudus. Tempat kudus, ruangan suci, ya, dalam tabernakel itu penggembalaan. Tempat firman pengajaran ini sedang disampaikan. Supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena apa? Minyak urapan Allahnya yang menandakan dia, ya, telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Jadi di ruangan suci kita mendapatkan minyak urapan, tadi minyak persediaan. Semakin di ruangan suci, semakin kita disucikan, semakin Roh Kudus, bicara minyak itu bicara Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan. Tapi begitu kita keluar tadi, ya, larangan di sini, jangan dia keluar dari tempat kudus. Begitu dia keluar tidak mau disucikan, tidak mau diasuh tadi, ya, dia kehilangan minyak urapan. Seharusnya tadi sudah ada minyak, ya, tapi begitu dia keluar, ya, hilang, kurang sampai hilang. Kalau sudah hilang minyak, berarti pelita padam, gelap hidupnya, tidak bisa masuk pesta nikah dan berumah, tidak bisa, ketinggalan. Seperti anak darah yang bodoh, ya, ketinggalan, pintu ditutup. Ya, mari jadilah kehidupan yang bijaksana. Pergunakanlah waktu yang ada, saudara, untuk apa? Untuk kita semakin disucikan, ada di tempat kudus, semakin suci hari-hari ini, saudara. Lewat firman pengajaran ini semakin menyucikan kita. Ya, tetap di ruangan suci, ayo bertahan dalam bersuci. Ya, minyak urapan itu semakin ditambahkan. Apalagi, saudara, apalagi ditambah dengan 1 Petrus 4 ayat 14. Ya, minyak urapan semakin bertambah. Dengan adanya apa? Ya, mari kita baca 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista, jika kamu menderita karena Kristus, sebab roh kemuliaan, Roh Kudus, Roh Allah ada pada. Jadi di ruangan suci kita disucikan, Roh Kudus mengurapi, memenuhi. Ditambah lagi dengan, ya, dinista, menderita bersama Kristus. Sebab di sini ini bicara percikan darah. Itu ayat 12. Coba mundur ayat 12. Ya, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi jangan heran, kita sudah di ruangan suci, sudah tergembala, sudah 3 macam ibadah. Kenapa masih ada lagi ibadah 2 pagi, masih ada lagi ibadah 2 puasa, 2 semalam suntuk? Itulah percikan darah, nyala api siksaan, mempermantap penyucian kita. Penyucian terakhir yang poin 2 dan 3, penyucian terakhir untuk sempurna. Jadi sudah suci, di ruangan suci, sudah 3 macam ibadah, ditambah lagi dengan percikan. Nah, termasuk 2 puasa yang kita lakukan hari ini, itu percikan, nyala api siksaan, ujian. Ya. Sehingga roh kemuliaan, minyak persediaan semakin ditambah dalam percikan darah. Semakin Tuhan tambah hari ini, Tuhan tambahkan minyak itu, Roh Kudus dalam hidup kita, semakin menguasai kita. Sehingga semakin tambah minyak, berarti semakin pelita. Oh, tadi biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan,
Tak ada banyak waktu hari-hari. Waktu singkat hari-hari. Pekerjaan besar menunggu kita. Ladang siap dituai. Hanya orang yang punya roh yang menyala-nyala, Roh Kudus yang melimpah, yang mau dipakai Tuhan dalam kegerakan Roh Kudus, kegerakan penuaian. Ya, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, semoga kita bisa. Ya, semoga kita bisa mengambil. Sebabnya jadilah kehidupan yang bijaksana. Tadi pergunakan waktu. Inilah yang tidak dilakukan oleh yang bodoh ini. Ya. Yang bodoh ini ya, ketika yang bijaksana, sungguh-sungguh setia dalam ibadah pelayanan. Sudah 3 macam ibadah dia bawa puasa. Tapi yang bodoh ini ya, malah dia mencibir. Apa itu kamu itu? Ibadah terus. Ya, apa yang kamu dapatkan? Cuma ibadah. Itu orang bodoh, tidak ngerti rencana Tuhan. Jadilah orang yang bijaksana. Hargai waktu yang masih ada. Kita tidak tahu apakah ini adalah puasa terakhir bagi kita. Tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang terjadi depan kita. Karena itu tadi, berjaga-jaga. Kamu tidak tahu hari ataupun saatnya. Makanya selalu saya katakan kepada jemaat, ya, jadikan harimu beribadah. Ya, engkau punya prinsip, ini adalah hari yang terakhir. Saya mau sungguh-sungguh. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi sudah. Kita harus selalu berjaga-jaga. Ya, menantikan kedatangan Tuhan. Juga hukuman yang menimpa dunia ini. Harus selalu punya minyak persediaan, Roh Kudus yang melimpah, pelita yang melimpah. Lewat jadi orang bijaksana. Menggunakan waktu yang ada, jangan sia-siakan waktu. Jangan bilang, masih ada besok kok ibadah, masih ada lusa, masih ada bulan. Iya, kalau masih kalau tidak ada bagaimana? Kalau engkau sakit bagaimana? Nah, itu kita tidak tahu sudah. Ya, kita maunya nanti juga bulan depan saya. Ya, bulan depan. Ya, pas kita sakit, ya, atau pas sesuatu terjadi menimpa kita, tidak ibadah, ya. Sudah terlambat. Ya. Makanya jadi orang bijaksana, gunakan waktu hari ini. Ya, kalau hari ini waktu yang Tuhan berikan hari ini kita gunakan sebaiknya. Ya, jangan sia-sia. Ayo sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh. Ya, biar roh kemuliaan ini yang akan menguatkan kita. Ya, Roh Kudus menguatkan kita. Kalau kita pribadi kita jadi mau. Saya secara pribadi saja sudah. Ya. Kalau bukan Roh Kudus yang menguatkan saya tidak mampu. Ya, melayani saat ini. Ya, karena Roh Kudus yang menguat. Roh Kudus yang menguat. Begitupun sidang jemaat. Saudara menahan lapar haus. Ya. Haleluya. Tapi dengan Roh Kudus bisa ya. Mungkin ada yang baru pertama kali puasa. Ya. Bisa kok selesai sampai sesi 3 selesai, tidak terasa. Kalau kita punya Roh Kudus, kita menyala-nyala melayani Tuhan. Ya, haleluya. Kita mau dipakai Tuhan. Ya, kita akan percaya bersama Roh Kudus. Ya, menyinarkan cahaya kemuliaan. Kita mau dipakai Tuhan. Ya, kaum muda kita semua mau dipakai Tuhan. Mau dipakai. Ya, sidang jemaat di tempat ini. Ayo bangkit, ya, pelayanan di sini bangkit. Menuju ya kesempurnaan. Bangkit untuk dipakai Tuhan. Membawa juga jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, kita sungguh-sungguh. Ayo, kesempatan mulai season 1 ini, ayo. Ya, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, menyembah Tuhan. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran. Saat kita menyembah Tuhan, itu Roh Kudus juga akan terus dicurahkan bagi kita. Ya, seperti dikatakan di Yeskiel pasal 1. Coba tidak mengapa kita baca ayat terakhir. Yeskiel 1 ayatnya yang ke-28 kalau tidak salah. Yeskiel 1:28 atau 27. Nah, 28. Seperti busur pelangi terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan, roh kemuliaan. Pelangi itu roh kemuliaan, Roh Kudus. Tatkala aku melihat, aku sujud menyembah. Aku dengar suara Dia yang berfirman. Jadi Roh Kudus dicurahkan saat kita di ruangan suci, terima firman, disucikan, Roh Kudus dicurahkan. Saat kita menyembah Tuhan, sujud, Roh Kudus dicurahkan. Saat kita bertahan menghadapi percikan darah, Roh Kudus dicurahkan. Semakin melimpah. Itulah busur pelangi. Itulah pelangi. Ya, Tuhan menyatakan. Saudara lihat pelangi? Pelangi itu warna-warni. Begitu indah. Itulah rencana Tuhan yang indah dalam hidup.
Ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu yang Tuhan menyatakan. Secara pribadi kamu muda, nikahmu, usahamu, pekerjaanmu, masa depanmu, penggembalaan di sini, ada pelangi, ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan menyatakan bagi kita. Kita nggak tahu. Sebab pelangi muncul ketika hujan. Hujan dulu baru pelangi muncul. Percaya, di balik semua pergumulan masalah, banyak tantangan kita dalam pengajaran ini. Hujan deras, awan kabut tebal, tapi di balik itu ada pelangi, ada rencana Tuhan yang indah Tuhan menyatakan dalam hidup kita. Ayo bangkit, ya, bangkit. Penggembalaan di sini. Kita semua bangkit. Jadi kehidupan yang bijaksana. Ayo sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Roh Kudus dicurahkan. Ya, pelangi kemuliaan Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita semua. Tuhan berkati kita. Mari datang sujud menyembah Tuhan. Mari kita datang sujud di bawah kaki Tuhan. Biar pelikaku tetap menyala. Pujian. D. F. Biar boleh aku tetap menyala hingga Engkau datang kembali. Haleluya. Hingga Engkau kembali. Tolongku untuk bertekun menanti kedatangan-Mu. Kita
Tuhanku. Oh, percaya banyak. Percaya banyak. Bangkit. Haleluya. Menjadi kehidupan yang bijaksana. Semakin suci. Pertahanan percikan darah. Sesat 1 dan 10 saya bertahan. Roh Kudus yang mencurahkan dalam hidup. Lawanku, lawanku, Tuhan Tuhan. Roh Kudus mencurahkan hari ini. Sebagai minyak persediaan membuat pelita kita semakin terang. Makin terang sampai kebenaran Tuhan, sampai menjadi terang dunia, sampai jaringan terang Tuhan yang sempurna. Semoga tidak membunuh dari sebagian antara yang buruk bagi orangku untuk bertakwa. Semoga tidak ada yang mendapatkan pintu yang tertutup. Semoga kita semua masuk desa itu. Tuhan bertemu. Tuhan sangat mengasihi kita. Sungguh-sungguh. Semuanya. Haleluya. 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 Hallelujah.
sampai Tuhan datang, sampai kami menjadi terang dunia, sampai dari mentara Tuhan yang sempurna. Kami bersama bersama selama kami hidup di tengah-tengah dunia semakin gelap, semakin dosa memuncak hari-hari ini Tuhan. Kami hidup dalam terang firman, kami percaya Tuhan, kami menjadi saksi menjadi terang Tuhan. Itu membawa jiwa-jiwa yang masih dalam kegelapan juga dibawa kepada terang-Mu Tuhan. Semua diterangi oleh firman, dibawa Tuhan masuk dalam pembangunan tubuh-Mu untuk bisa menjadi mempelai Tuhan yang sempurna. Inilah kami, pakailah kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, menjadi saksi menolak agama yang telah menguling membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu Tuhan. Ini kami, bangkitkan kami semua, hidupan kami, kaum muda, nikah kami Tuhan, pelayanan kami, pengembangan kami, bangkitkan semua Tuhan, pakai kami untuk kemuliaan bagi